जन्नत तोड़ा इंतजार कर रही है। अल्लाहु अकबर। Zara Kashani. She's just had a child with an American. He's just sleepy. David My Duncan. wife's going to give birth any day now. Halo Sobat Bones, kembali lagi bersama Mimin si paling ganteng sejagat raya. Kali ini Mimin akan review film yang diangkat dari kisah nyata pada tanggal 26 November 2008. Hotel disergap oleh sejumlah teroris di organisasi Laskar di bawah komandan The Bull. Mereka meluncurkan serangan terhadap 12 lokasi di seluruh Mumbai, salah satunya hotel mewah di Mumbai. Sungguh ngeri bukan Sobat Bones? Oke lah, daripada kepanjangan intro, kita masuk saja ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan 10 pemuda teroris yang menaiki perahu dari Pakistan menuju ke Mumbai, India. Terdengar suara om-om dengan panggilan Brother Bull. Di telepon yang menyemangati mereka dan mengatakan bahwa surga akan menantinya. Pada tanggal 26 November 2008, 10 pemuda itu sampai di Mumbai dengan membawa tas berukuran besar dan juga earphone yang selalu mereka kenakan untuk mendapatkan arahan dari Bull. Mereka pun naik taksi dan berpencar ke berbagai titik di Mumbai. Di lain tempat, tokoh utama yang merupakan seorang waiter di restoran bernama Arjun bersiap-siap untuk bekerja. Hotel tempat Arjun bekerja akan ada kedatangan tamu VIP sepasang suami konglomerat yang mempunyai saham di sana. Sebut saja pasangan itu David dan juga Zahra, istrinya yang baru saja melahirkan anak pertamanya yang bernama Komarun. Mereka juga ditemani baby sisternya yang bernama Sally. Sementara itu, 2 dari 10 pemuda sampai di stasiun kereta di Mumbai dan terjadilah momen yang sangat membagongkan. Karena kejadian tersebut, terjadi korban 100 orang yang ditembak secara brutal. Kembali ke suasana hotel, kepala koki bernama Oberoi memeriksa kelengkapan dan kerapian waitersnya. Sementara di dalam hotel ada tamu VIP lainnya dari Rusia bernama Vasily dan Arjun yang akan melayaninya. Vasily berencana akan mengadakan pesta malam ini dan memilih dulu neng-neng seksoi dan aduhai agar penyegaran mata di malam hari. Okay, send them both. Tiba-tiba, orang-orang pada berlarian ke hotel karena situasi di luar sudah sangat kacau akibat teror di mana-mana. Dan kembali lagi momen membagongkan. Arjun yang sedang melayani David dan keluarganya mendengar tembakan dan seketika mereka pun panik. Arjun segera mematikan lampu agar dikira tidak ada orang di situ dan dia meminta semua orang berlindung di bawah meja. Abdullah, salah satu teroris, lapor ke Bull bahwa fase pertama telah selesai. Bull pun meminta Abdul untuk terus menghidupkan teleponnya agar Bull bisa mendengar teriakan orang-orang yang tak pantas mendapatkan ampun dari Allah. Lalu para teroris berkedok sebagai pelayan kamar, satu persatu kamar mereka diketuk dan memasukinya. Mereka menembaki semua orang tanpa pengecualian. Sampai akhirnya kamar Sally yang diketok. Ternyata karena mendengar suara tembakan, Sally pun bersembunyi di dalam lemari dan bayi itu pun ditembak oleh si teroris. Sally yang panik menelpon David dan menceritakan semuanya. Karena naluri sebagai seorang ayah, David pun harus meninggalkan Zahra dan pergi menjemput Kamerun ke kamarnya. Di sini David kucing-kucingan dengan teroris. Ketika mereka lengah, akhirnya David bisa masuk ke kamar Sally. David meminta Sally mengabari Zahra bahwa mereka semua selamat. Di tempat lain, Who are these people? dan sang istri Arjun melihat berita mengenai Hotel Taj dan dia mengkhawatirkan kondisi suaminya. Dan di sini akhirnya polisi Mumbai memutuskan untuk menerobos masuk ke hotel karena gak sanggup untuk menunggu lama, apalagi tidak ada kepastian. Staf mempunyai rencana untuk membawa tamu sebanyak mungkin ke restoran khusus member VIP yang ada di lantai 67 paling atas yang dianggap sebagai tempat paling aman karena harus mempunyai akses untuk masuk ke dalam. Arjun memimpin para tamu restoran melalui tangga darurat dengan penuh ketegangan.
polisi tadi sudah berhasil masuk ke dalam hotel. Tapi salah satu teroris melihat kedatangan mereka. 5 jam sudah penyerangan di Mumbai, scene berpindah ke Canberra. Zahra yang memang berasal dari Pakistan menelpon ibunya menggunakan bahasa Pakistan, dan ibunya selalu mengingatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mbah-mbah yang dengerin Zahra mencurigai Zahra merupakan komplotan karena bahasa yang digunakan sama dengan para teroris. Mbah-mbah ini mencurigai Arjun karena memakai sorban dan berjenggot tebal. Get through this, we must stick together. Okay. Berpindah kepada David yang berpapasan dengan teroris. David pun menyuruh Sally dan bayinya bersembunyi di lemari. Dan lemari pun terkunci dari luar, sedangkan David menyerahkan dirinya. Di sisi lain, Arjun dan polisi ditemuinya di tangga menuju ruangan CCTV untuk melihat pergerakan para teroris. Dan di sini mereka melihat ada Abdullah sang teroris yang sedang berada di pintu. Dan di sini juga si teroris itu dapat kartu pengenalnya dari polisi yang sudah dia bunuh. Arjun langsung nelpon atasannya untuk jangan buka pintu. Tepat sebelum pintu dibuka, teroris itu sudah menembaki pintunya duluan. Mereka kabur bersembunyi ke dalam kamar. Lalu Imron bertanya apakah Bull benar-benar akan mengirimkan uang ke keluarga mereka. Abdullah menjawab bahwa yang terpenting adalah mereka tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imron diminta Abdul untuk tetap di kamar dan mengawasi David yang disandra, dan ternyata mereka sedang mengumpulkan bule-bule yang dianggap sebagai kafir dan harus dibunuh. Lalu kedatangan istri David yang ditangkap, ia langsung berpura-pura tidak mengenali Zahra demi keamanan mereka. Lalu 2 pelaku penyerangan di stasiun pun tertangkap. 1 tewas dan 1 lagi terluka. Asmaul yang masih hidup diinterogasi oleh polisi. Asmaul tidak mau mengatakan siapa Bull sebenarnya. Asmaul juga berkata bahwa tugas mereka adalah berhijrah kepada orang-orang kafir yang membuat mereka semua menjadi miskin. Sore itu di kamar hotel, Brother Bull meminta Imron untuk segera membunuh semua sandraan di depan kamera wartawan agar jeritan mereka terdengar ke seluruh dunia. Imron pun ditugaskan untuk menembak siapapun yang bergerak, sementara yang lainnya meledakkan Hotel Taj. Arjun memimpin orang-orang yang selamat lainnya untuk keluar dari Canberra. Sally akhirnya ditemukan karena ada yang mendengar suara tangisan bayi dari dalam lemari. Oberoi mengatakan bahwa mereka harus kabur melalui tangga darurat karena hotel mulai terbakar dan pasukan khusus pun belum tiba juga. Tapi ada seorang pria di antara tamu hotel yang memberitahu rencana kaburnya mereka ke salah satu stasiun televisi. Sampai Bull tahu dan memerintahkan anak-anaknya untuk membunuh mereka yang berusaha kabur. Dan ketika giliran David yang akan ditembak, Zahra yang ternyata seorang muslim berdoa sebelum kematiannya. Justru karena hal itu, Imron tidak bisa menembaki Zahra meskipun Bull memaksanya. Imron pun melesetkan pelurunya agar Bull percaya bahwa semua orang sudah mati. Lalu Abdul, Hajam, dan Rashid berhasil menjebol pintu Canberra dengan granat. Semua orang pun panik dan lari ketakutan. Oberoi menghabai teroris dengan mengunci pintu belakang, tetapi mereka tetap berhasil menobraknya. Lalu Arjun mengarahkan semua orang untuk segera keluar dari sana. Arjun dan orang-orang yang selamat berhasil keluar dari hotel. Begitu pula dengan Zahra yang berhasil kabur lewat jendela. Kini pasukan khusus mengepung para teroris. Dan Bull pun terus menguatkan mereka. Dan dia mengatakan bahwa Allah telah menunggu mereka di surga. Banget maneh hurung Bull ah.
Sampai akhirnya mereka melakukan bom bunuh diri. Zahra yang melarikan diri melewati jendela akhirnya bisa bertemu dengan Kamerun dan dia sangat berterima kasih kepada Sally. Arjun pun kembali pulang untuk menemui istrinya dan anaknya yang selama ini mengkhawatirkannya. Di akhir film, hotel kembali pulih dan restoran pun kembali dibuka. Para korban yang selamat mengikuti acara pembukaan hotel yang sangat emosional. Lalu dalam 21 bulan kemudian, Hotel Taj sudah berjaya kembali dan film pun tamat.